Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajaheni Nureni SHMH. Pada pertemuan kali ini, beliau membahas tentang pengulangan tindak pidana atau residip, yaitu bab 4. Pengertian residip yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang statusnya sudah inkrah, yang sudah inkrah kemudian melakukan tindak pidana lagi. Jadi hampir sama dengan konkursus sosialis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah mempunyai kekuatan hukum tetap vonisnya, sedangkan dalam konkursus belum mempunyai putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Selanjutnya yaitu membahas tentang pembagian pengulangan atau residip. Dibagi menjadi dua, yaitu ada residip umum dan residip khusus. Residip umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan kapanpun dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu yang dilakukan. Dengan demikian tidak mengenal dengan istilah daluarsa. Residip ini jenis umum tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua yaitu residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis inilah yang dikenal dalam KUHP. Selanjutnya yaitu residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dilakukan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu saja. Residip ini untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran. Yaitu yang pertama, ada residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu saja. Yang dibedakan dalam yang pertama, residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Salah satu contohnya yaitu pasal 137 ayat 2 dan pasal 144 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis, hanya 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Selanjutnya, syarat-syarat residip. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut inkrah. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian, yaitu khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu dan yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. Adapun yang 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin adanya residip apabila keputusan hakim tersebut tidak berupa pemidanaan, melainkan first strike atau pembebasan dari segala tuntutan
dan pelepasan dari segala tuntutan atau ontslag van alle. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum berlaku, yaitu banding dan hak kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi, tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga sesuai khusus pasal 216. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pada pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. B. Residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang pasal 244 sampai 248, pasal pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian pasal 262 sampai 265, pemalsuan surat pasal penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan pasal 415, 417, 425, penadahan pasal 480 sampai 481. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya itu kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan hubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, pasal 142 sampai pasal 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, pasal 207 sampai pasal 208, penghinaan terhadap orang, pasal 310 sampai pasal 321, kejahatan penerbitan dan percetakan, pasal 483 sampai 484. Berdasarkan contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur pasal 486, 487, dan 488 itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian juga, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan yang berupa pemidanaan tetap dan putusan hakim itu berupa penetapan atau basiking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak penjara tersebut
sama sekali telah dihapuskan. Selanjutnya itu belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana yang penjara yang terdahulu. 2. Residip pelanggaran. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Yaitu salah satunya pasal 489 tentang kenakalan terhadap orang atau barang, dan pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Banyak lagi pasalnya, ada 14 jenis. Selanjutnya itu syarat-syarat residip pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah untuk pelanggaran terdahulu terhadap waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 540, 544 KUHP. Yang kedua yaitu belum lewat 2 tahun untuk pasal 501, 512, 516, dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipat menjadi 2 kali. D. Residip di luar KUHP. Pertama, residip kejahatan terhadap dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika, teroris, dan lain-lain. Pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah 1/3-nya. Untuk B. Untuk sanksi pidananya berupa denda, maka pemberatan dikali 2. 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatan yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatan yang ada ditambah 1/3 dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.